Hasil dari mediasi, Insanul sudah membolehkan ataupun udah setuju lah ya, tanpa harus nanti ada gugatan hak asuh anak. Kita bisa artinya menyurat kan, tapi kalau ada penyidik yang kira-kira berusaha menggunakan kewenangan yang melebihi batas kewenangannya, ya saya propamkan. Insanul ini pun lama-lama kayak banci. Sidang gugatan cerai yang diajukan Wardi Tinamawa pada Insanul Fahmi kini memasuki tahap baru usai kedua belah pihak menjalani tahap mediasi. Dalam sidang mediasi kemarin, Insan akhirnya sepakat mengenai hak asuh anak yang jatuh pada Mawa, namun dengan syarat tetap diberikan akses bertemu dengan buah hatinya. Permintaan itu pun disambut baik Mawa, bahkan mengizinkan Insan membawa putra bermain. Meski komunikasi yang terjalin antara Mawa dan Insan berlangsung intensif, sidang perceraian tetap berjalan. Bahkan tidak ada tanda-tanda Mawa akan menarik gugatannya. Dengan kata lain, agenda sidang perceraian keduanya akan tetap bergulir di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga putus final dibacakan majelis hakim. Lantas apa kata kuasa hukum kedua belah pihak mengenai proses perceraian yang masih bergulir? Gugatan perceraian, ya kita jalankan aja, masih berjalan kan, masih belum ada. Kalau ada panggilan tentunya nanti Insanul pasti hadir untuk memenuhi panggilan. Kapan selanjutnya, Pak? Belum ada jadwal lagi, mungkin kita tunggu aja minggu depan ya. Kalau minggu ini belum ada, mungkin minggu depan gitu. Tapi kita nggak tahu juga nih. Agendanya yang pertama penyampaian laporan hasil mediasi yang kemarin. Kemudian yang kedua pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan itu kemudian dijadwalkanlah untuk pihak tergugat dari pihak Pak Insan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang sudah kita ajukan. Diberikan waktu selama 1 minggu. Jadwal jawaban itu pada hari yang sama, hari Rabu juga, di tanggal 22 April 2022. Mental juga nggak bisa terhindarkan ya. Yang namanya dalam proses hukum, dalam proses perceraian, semua terus jauh juga dari anak. Saya rasa ini menjadi satu beban juga di dalam pikiran, walaupun setidaknya memang perlu ya kita bisa memilah-milah nih ya dengan keadaan sekarang ini yang terbaik seperti apa dan bagaimana yang harus dijalankan itu harus kita pilih kan gitu. Jadi hidup tuh memang pilihan. Jadi Insanul selalu berpikir selalu positif aja. Dia akan, saya bilang memang apapun yang terjadi jalankan aja. Nah, kita tetap mengawal kasusnya, mau kasus hukum, kasus proses perceraian seperti apa nanti ujungnya ya kan. Hasil dari mediasi Insanul sudah membolehkan ataupun udah setuju lah ya, tanpa harus nanti ada gugatan hak asuh anak. Harusnya hak asuh anak udah di Mawa, tapi dalam hal ini Insanul minta agar ya diberikan waktu juga anaknya bisa ketemu dengan Insanul. Itu aja sih poinnya. Kalau soal anak-anak, alhamdulillah kemarin Insanul udah dikasih bareng main anak ya, sampai nginep. Udah beberapa kali lah nginep di rumahnya Insanul. Dan sekarang ini memang lebih intens ya. Tapi mudah-mudahan aja di dalam minggu ke depan itu besok dia bisa lagi. Jadi memang konsisten harusnya seperti itu. Jadi ibunya boleh ngerawat anaknya, bapaknya juga bisa main juga, bisa nginep bareng kan gitu. Jadi saya rasa nih kita perlu hargai juga ya apa yang dilakukan Mawa sekarang ini dengan anak, lebih bagus untuk bisa memberi ruang waktu buat main dengan Insanul ya. Kalau kita lihat lakukan yang terbaik, kalau memang masih berjodoh silahkan dilanjutkan, kalau memang sudah tidak ya memang ini adalah qadar Allahnya, sudah harus berpisah. Proses hukum kalau memang ini mau berjalan silahkan berjalan sesuai protap dan aturannya. Kita hanya mengawal
dan kita hanya memberikan satu kepastian dari proses hukumnya. Tentunya Mas Insanul jalanin aja prosesnya, kita serahkan aja. Semoga semua masalahnya masalahnya mulai dari gugatan perceraian, masalah hukum, masalah laporannya Inara dan lain-lain, semua mempunyai kepastian hukum dan mempunyai kejelasan yang terbaik. Dan ambil langkah ini kita ngambil garis merahnya bahwa tetap hubungan walaupun dalam keadaan apapun tetap baik dan tetap bisa silaturahim yang baik gitu. Jadi nggak ada perpecahan walaupun ada kata perceraian, nggak ada perpecahan walaupun ada kata perceraian. Di sisi lain, kabar tak menyenangkan datang dari Inara Rusli yang sepertinya harus berjuang sendirian. Insan yang sebelumnya selalu menemani istri sirinya itu, kini berpaling dan memilih fokus pada gugatan cerai yang dilayangkan Mawa di Sumatera, meninggalkan Inara menghadapi proses hukumnya sendirian di Jakarta. Ya, hari ini Inara akan menjalani pemeriksaan atas dugaan perzinaan di Polda Metro Jaya atas laporan yang buat Mawa. Kasus tersebut terus bergulir, dari penyelidikan kini sudah naik ke tahap penyidikan. Meski begitu, tidak ada konfirmasi langsung dari Inara mengenai hadir atau tidaknya di Polda Metro Jaya. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Inara Rusli mengenai pemeriksaan hari ini? Benarkah Inara tidak dapat ditahan dalam kasus tuduhan perizinaan yang dilaporkan Mawa? Nggak bisa ditahan kok itu, ya kan? Kalau ada yang berusaha menahan nanti saya laporkan penyidiknya. Tapi kondisi Gitu. Inara sekarang seperti apa Bang sekarang Bang? Kenapa? Sebelumnya kan sakit, udah membaik atau? Sebelumnya sakit, udah baik, udah senang, udah happy, dan kemungkinan saya minta kooperatif ya untuk datang pemeriksaan dan sekaligus hadapi aja. Undang-undang mengatakan ancamannya di bawah 5 tahun, mana boleh ditahan. Kalau ditahan artinya apa? Abuse of power kan, menggunakan kewenangan kan, melebihi kan, ya kan? Artinya apa? Bisa ditindak nggak kalau seseorang pejabat yang menggunakan kewenangan lebih? Bisa ditindak nggak kira-kira? Ya harus ditindak gitu. Jangan, nggak ada takut saya. Kalau cuman kombes nggak ada khawatir saya. Apa yang mau ditakutkan, nggak bisa ditahan kok. Bang, besok kan jadwal pemeriksaan, berarti Ya. akan hadir? Ya hadir aja, kenapa rupanya? Nggak hadir pun nggak apa-apa sebenarnya. Kita bisa artinya menyurat kan, ya kan, menyampaikan penundaan dengan alasan yang jelas gitu. Ya kan? Ya kan boleh kan menunda dengan alasan yang jelas dan patut kan boleh. Diperkenankan kok oleh hukum. Ya kan? Tapi kalau ada penyidik yang kira-kira berusaha menggunakan kewenangan yang melebihi batas kewenangannya, ya saya propamkan. Kalau namanya panggilan, apalagi dari proses penyidikan, tentunya kita hargai proses hukum, kooperatif. Saya rasa harusnya datang nih, hadir ya. Karena kan kemarin yang setahu saya dapat informasi bahwa kurang sehat, artinya sudah juga disampaikan ke penyidik. Kalau memang sudah disampaikan ke penyidik, tandanya ini kan ada informasi, ada pemberitahuan bahwa sakit gitu kan. Nah, makanya dijadwalkan ulang. Nah, kita lihat aja, semoga cepat bisa di pemeriksaan dan kooperatif dalam menjalankan proses hukum yang ada. Inara Rusli tidak hanya dihadapkan kasus hukum atas laporan Mawa di Polda Metro Jaya, tetapi juga persoalan di ranah pribadinya dengan Insanul Fahmi yang santer dikabarkan hubungan keduanya di fase titik nadir. Insan dikabarkan lebih fokus menghadapi gugatan cerai Mawa sambil berharap pernikahannya dengan Mawa dapat dipertahankan ketimbang menghadapi berbagai persoalan yang tak kunjung menemui titik temu dengan Inara. Memburuknya hubungan Inara dengan Insan bahkan sampai pada ranah fase terburuk hingga keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi. Sementara kuasa hukum kedua belah pihak mengisyaratkan pernikahan siri yang keduanya tegakan tidak dapat lagi dipertahankan. Bukan tanpa sebab, baik Inara maupun Insan sejak awal mempunyai prinsip yang tidak mungkin dipersatukan mengenai rumah tangganya. Lantas, akankah perpisahan menjadi jalan terbaik bagi Inara dan Insan untuk mengakhiri rumah tangganya yang penuh konflik? Hubungannya agak renggang sekarang dan memang masing-masing Insanul masih ingin fokus kepada proses yang sekarang masih berjalan sampai saat ini. Jadi kita hargai itu prosesnya, biarkan ini berjalan. Dan Inara juga, saya juga nggak pernah hubungin
dan nggak tahu juga kabar beritanya seperti apa sekarang. Lakukan yang terbaik, kalau memang masih berjodoh silahkan dilanjutkan, kalau memang sudah tidak ya memang ini adalah qadar Allahnya, sudah harus berpisah. Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah ya berpisah, dan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut silakan lanjut, seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan berjodoh atau mereka akan berpisah. Karena memang keadaan ya, mungkin keadaan, karena kan ini dalam proses, terus sekarang ini juga ada gugatan perceraian dan lain-lain, tentunya ya perlu diketahui memang ini jalan yang diambil langkah oleh Inara, ini jalan yang terbaik mungkin ya, tapi kita hargai aja semua apa yang dilakukan mereka berdua dengan keadaan tentunya yang pasti harus lebih kondusif, lebih baik gitu kan. Jadi bisa menjadi contoh dan kita hargai apa yang dia lakukan dengan seperti ini ya kan. Saya rasa garis besarnya memang sudah agak renggang dengan Inara. Tapi masih ada hubungan baik lah gitu, masih ya komunikasi masih ya, harusnya masih ngobrol-ngobrol, tapi memang udah nggak seperti sebelum puasa kemarin kan. Insanul juga melihat ini sangat apresiasi juga ya kepada Inara ya, dengan kondisi keadaan dia masih mau minta maaf, tentunya nggak ada orang, ya manusia tempat salah, tapi kan masih bisa diperbaiki lah ke depannya untuk lebih baik lagi. Saya rasa sih ini bagian dari semua orang ya yang pernah melakukan kesalahan terus akhirnya minta maaf. Saya rasa ini hal yang perlu positif, yang perlu kita contoh juga ya. Itu itikat baik ya. Sementara itu, kuasa hukum Inara Rusli tidak ada lagi mengenal kata kompromi. Seakan kesabarannya telah habis hingga makin kasar dilayangkan untuk insan yang dianggap tak mempunyai keberanian untuk menentukan sikap sebagai seorang suami. Ya, sedari awal konflik rumah tangga yang terjadi di antara mereka, Inara sudah memberikan pilihan pada Insan, Mawa, atau Inara. Namun sampai kini Insan bergeming dan tetap mempertahankan hubungannya, terutama dengan istri sahnya, Mawa, yang disebut-sebut demi sang buah hati. Dan beginilah luapan amarah kuasa hukum Inara pada sikap Insan yang dianggap tak mempunyai nyali sebagai seorang lelaki. Niat ke situ ya pasti ada. Kalau nggak ada kan nggak mungkin mereka berkomunikasi gitu loh. Dia mengeluarkan sifat bancinya itu, ya kan? Kalau lelaki jantan itu kan kayak saya, Insanul ini pun lama-lama kayak banci kalau saya lihat gitu loh, ya kan? Ya putuskan gitu loh, ya kan? Putuskan gitu. Kalau memang berakhir akhiri gitu loh. Jangan lanjut gitu ya. Iya bukan, ini seolah-olah ke sana katanya mau berusaha masih mau damai. Diajarin dong berarti sama pengacaranya beristri dua. Yang benar aja, ya kan? Jangan kita ajari orang untuk beristri dua kalau memang tidak memiliki kapasitas gitu loh. Janganlah, ya kan? Nah, kalau dia mau beristri dua, dia belajar dulu sama Bang Rasman. Pesan saya untuk Insanul, kau jangan jadi banci ya. Kau ya seorang lelaki ya, kau harus bisa menunjukkan sifat lelakimu ya. Udah, yang lebih sayang dengan kamu itu udah jelas klien saya Inara Rusli. Pilih yang terbaik dalam hidupmu. Itu akan mengkoreksi hidupmu. Itu sah-sah aja sih namanya statement ya, untuk dijadikan satu pemberitaan. Tapi dalam hal ini tentunya Insanul juga punya langkah, punya cara juga. Dia sekarang udah nggak ngebahas juga poligami. Dan juga kita doakan aja dia pilih mana yang kira-kira menurut dia adalah yang terbaik. Dan tentunya kita nggak bisa juga masuk ke dalam ranah itu kan. Kalau memang dia sudah tidak membahas-bahas lagi, tentunya itu ya kita hargai juga dalam sekarang keadaannya kan seperti itu. Tentang Inara dan Insanul, karena memang mereka berdua hubungannya sudah tidak seperti dulu. Jadi kalau memang itu yang terbaik ya kita pikir hal yang biasa ya, nggak ganti nama terus namanya jadi yang menurut dia baik ya silakan aja ya, boleh aja. Itu kita doakan aja semua berjalan lancar ya, tanpa ada yang ribut, berantem atau saling menjelekan, sehingga tetap semuanya baik-baik aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.